Selamat datang. Yuk, kita belajar matematika bareng di Matematika Talis. Untuk info update-nya, jangan lupa, yuk buruan subscribe, like, comment, and share video-video dari Matematika Talis. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang faktorisasi prima, KPK, FPB, soal cerita KPK, dan juga soal cerita FPB. Oke, kita masuk soal nomor 1 ya. Kita baca dulu. Faktorisasi prima dari 240 adalah. Nah, kita lihat ini yang diminta adalah faktorisasi prima. Berarti kita harus membuat pohon faktornya. Kemudian kita lihat 240 ini adalah bilangan genap. Berarti harus kita bagi dengan bilangan prima yang genap juga, tapi yang paling kecil ya, yaitu 2. Nah, sekarang kita tulis dulu 240. Kita buat pohon faktor seperti ini. Kemudian kita bagi dengan 2, berarti 2 di sebelah sini. Nah, hasilnya adalah 120. Kita tulis di sini. 120 ini kita bagi lagi karena dia itu genap ya. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini genap, kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 30. Nah, 30 ini masih genap lagi. Berarti 30 ini kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Nah, karena 15 ini adalah bilangan ganjil, berarti kita bagi dengan bilangan prima yang ganjil. Misalnya 3, 5, atau 7. Nah, ini saya pilih 3. Nah, 15 saya bagi 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat bilangan prima yang tadi kita tulis sebagai pembagi yang di sebelah kiri. Kita lingkarin ini ya. Dan juga yang terakhir, hasil yang paling akhir. Nah, inilah faktorisasi primanya. Kita lihat di sini 2-nya ada 4. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan yang terakhir kali 5. Karena angka 2 ada 4 dan ini bentuknya perkalian, maka dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Ya, ini adalah faktorisasi prima dari 240. Oke, sekarang kita masuk soal yang kedua. Kita baca dulu ya. KPK dari 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 dan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 adalah. Nah, di sini sudah berupa faktorisasi prima ya. Kita tulis ulang dulu. 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Terus bawahnya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, terus KPK sama dengan, kita lihat dan kita ingat kalau KPK itu kita pilih angka yang sama, akan tetapi apabila terdapat pangkat pada bilangan yang sama maka kita pilih yang pangkatnya besar. Di antara keduanya sama-sama memiliki angka 2. Yang satu 2 pangkat 4, satunya lagi 2. Maka kita pilih yang pangkatnya besar yaitu 2 pangkat 4. Kita lihat lagi keduanya juga sama-sama memiliki angka 3. Akan tetapi kita pilih yang pangkat besar yaitu 3 pangkat 2. Berarti kita tulis kali 3 pangkat 2. Kemudian kita lihat mereka sama-sama memiliki angka 5 dan pangkatnya sama. Berarti kita tulis juga di sini kali 5. Nah, KPK selain kita pilih angka yang sama, kita juga masukkan angka lain. Di sini ada angka lain yaitu angka 7. Meskipun
faktorisasi prima yang pertama ini tidak ada angka 7, ini tetap kita tuliskan ke dalam KPK karena harus kita masukkan juga angka lain meskipun berbeda itu. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali 3 pangkat 2 itu 9 kali 5 kali 7. Ya, itu adalah 5040. FPB dari 42 dan 63 adalah, nah kalau seperti ini masing-masing harus kita buat pound faktor dulu ya. Dari 42 dulu. Kita tulis 42. Terus kita buat pound faktornya seperti ini. Nah, karena ini bilangan genap, kita bagi dengan bilangan prima genap yaitu 2. Hasilnya adalah 21. Nah, karena ini ganjil, lalu kita bagi dengan bilangan prima ganjil juga, yaitu 3. Hasilnya adalah 7. Sekarang 63, ini kita buat pound faktornya. Karena ini adalah bilangan ganjil, maka kita bagi dengan bilangan prima ganjil, yaitu 3. Hasilnya adalah 21. Nah, karena ini ganjil juga, kita bagi dengan bilangan prima ganjil, yaitu 3. Hasilnya adalah 7. Sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 42 terlebih dahulu. 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. 63 kita buat faktorisasi prima juga, yaitu 63 sama dengan 3 kali 3 kali 7 atau 3 pangkat 2 kali 7. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Dengan cara kita cari angka yang sama, akan tetapi apabila ada pangkat kita pilih yang pangkatnya kecil. Nah, kita mulai ya. Antara 42 dan 63 itu sama-sama memiliki angka 3. Akan tetapi kita pilih yang pangkat kecil yaitu 3 saja, yang ini. Ya, kita tuliskan berarti FPB sama dengan 3. Kita lihat lagi, ada angka yang sama yaitu angka 7. Nah, kebetulan ini pangkatnya juga sama ya. Berarti kita tuliskan kali 7. Sekarang kita hitung 3 kali 7 itu adalah 21. Jadi FPB-nya adalah 21. Sekarang kita lanjut masuk ke soal nomor 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Motor skuter melintas setiap 20 menit sekali. Motor bebek melintas 30 menit sekali. Motor sport melintas 40 menit sekali. Ketiganya bersamaan melintas pukul 9. Ketiga jenis motor akan bersamaan lagi melintas jalan tersebut pada pukul titik-titik. Nah, di sini kita lihat yang ditanya itu adalah pukul berapa mereka melintas lagi. Kalau seperti ini berarti yang akan kita cari itu adalah KPK, karena kita akan mencari berapa menit lagi mereka akan bersama. Nah, kalau seperti itu namanya adalah kelipatan ya, kelipatan waktu, berarti KPK. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 20 dulu. Jadi seperti ini bisa kita buat pound faktor 20. Kita bagi 2 karena dia bilangan genap. Hasilnya adalah 10. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Sekarang untuk yang 30 karena dia genap, kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Kemudian karena dia ganjil, kita bagi dengan bilangan prima ganjil yaitu 3. Hasilnya adalah 5. Nah, sekarang adalah 40. Karena dia genap, kita bagi 2. Hasilnya adalah 20. Dan kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 10.
Nah, ini kita bagi lagi dengan 2, itu hasilnya adalah 5. Sekarang kita tulis faktorisasi prima dulu ya. Dari 20, itu berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Kalau 40 berarti 2 pangkat 3 kali 5. Nah, untuk KPK-nya, KPK sama dengan kita cari angka yang sama akan tetapi pangkatnya yang besar. Nah, di sini ketiganya sama-sama memiliki faktor 2. Tapi kita pilih yang pangkatnya besar, berarti kita pilih 2 pangkat 3. Kemudian kita cek lagi ada angka yang sama yaitu angka 5. Berarti kita kali 5. Nah, selain angka yang sama, kita juga masukkan angka lain yang berbeda, yaitu angka 3. Kita kali 3. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 3 itu 8, kali 5 hasilnya adalah 40. Lalu 40 kita kali 3 hasilnya adalah 120 menit. 120 menit ini sama saja dengan 2 jam. Nah, kalau mereka bertemu pukul 9, berarti mereka akan bertemu lagi pukul, kita jumlahkan dulu, 9 ditambah 2, yaitu adalah 11. Berarti mereka akan melintas bersamaan lagi pada pukul 11.00. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang kelima. Kita baca dulu ya. Bu Eka membuat 100 kue nastar, 75 kue kastengel. Kue-kue tersebut ingin dimasukkan ke dalam beberapa toples. Banyak toples yang dibutuhkan adalah, nah kalau seperti ini kita lihat, ini kan berarti akan dimasukkan ke toples alias mau dikelompokkan. Kalau mau dikelompokkan berarti yang kita cari adalah FPB. Nah, sekarang kita mulai dari 100 dulu. Kita buat pohon faktor. 100 dibagi 2, 50. 50 dibagi 2, 25. Kemudian ini kita bagi dengan 5, hasilnya 5. Sekarang kita hitung untuk yang 75. Kita buat pohon faktor 75. Ini karena dia ganjil, kita bagi dengan bilangan prima ganjil yaitu 3. Hasilnya 25. Nah, ini ganjil, kita bagi dengan bilangan prima ganjil yaitu 5. Hasilnya 5. Sekarang kita tulis faktorisasi prima dari 100. 100 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian untuk 75 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Sekarang kita cari FPB-nya, kita cari bilangan yang sama dengan pangkat yang kecil. Nah, kita lihat bilangan yang sama itu bilangan 5. Di sini keduanya sama-sama pangkat 2, berarti kita tulis 5 pangkat 2. Itu sama saja dengan 5 kali 5, hasilnya adalah 25. Jadi, banyak toples yang dibutuhkan adalah 25 toples. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini ya. Apabila teman-teman semua masih ada yang bingung, silahkan kalian tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti admin bakal jawab satu persatu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tonton lagi video berikutnya ya. Semangat!